Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya senang sekali diberikan kesempatan lagi ya untuk bisa sharing dan juga berbagi mengenai tips dan juga strategi mengenai bagaimana sih melindungi keamanan data dan juga melindungi reputasi dari ancaman cyber yang semakin berkembang. Topik yang akan saya bawakan di hari ini adalah tips rahasia keamanan informasi, yaitu strategi membangun benteng digital. Beri tepuk tangan dulu dong yang meriah. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai membahas mengenai bagaimana sih strategi membangun benteng digital, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengingat kembali mengenai kejadian atau insiden cyber yang pernah terjadi 1 tahun lalu ya, yaitu di tahun 2023. Pada bulan Mei di tahun 2023 telah terjadi insiden serangan cyber yang sangat menggemparkan industri perbankan, yaitu terjadi serangan ransomware oleh kelompok Lockbit yang mengincar pada saat itu PT Bank Syariah Indonesia atau BSI ya, sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di negeri ini atau di Indonesia. Nah, kelompok Lockbit ini sendiri atau kelompok ransomware Lockbit ini sendiri dikenal sebagai kelompok cyber yang paling agresif dan yang paling ditakuti ya, yang menyerang atau memberikan serangan cyber di seluruh dunia. Nah, pada saat itu bahkan Lockbit ini sendiri mengklaim secara terbuka dan terang-terangan ya bahwa mereka telah berhasil menyusup, mencuri, mengunci bahkan memberhentikan operasional Bank BSI selama kurang lebih sekitar 4 hari berturut-turut. Bisa bayangkan mereka sendiri juga telah mengklaim bahwa mereka berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data pribadi nasabah dan juga karyawan Bank Syariah Indonesia. Apa saja data-data yang dicuri? Mereka menginformasikan bahwa data yang dicuri merupakan data pribadi dari 15 juta, bahkan lebih dari 15 juta nasabah dan juga karyawan Bank Syariah Indonesia seperti data nomor telepon, nama, alamat, data transaksi perbankan, dan lain-lain. Kemudian ada juga data mengenai keuangan, legal dokumen, NDA yang pernah dibuat untuk mitra-mitra dari BSI. Bahkan mereka juga mengetahui seluruh password service internal dan eksternal yang pernah dibuat di BSI. Kemudian di sini mereka juga mengklaim bahwa apabila BSI tidak menebus selama 72 jam atau kurang lebih kurang dari 4 hari ya, maka data-data ini akan bisa bocor, dan mereka juga menghimbau bagi seluruh nasabah BSI untuk tidak lagi menggunakan BSI karena mereka tidak bisa melindungi data pribadi nasabahnya. Ini menjadi momok yang sangat mencekam ya, terutama bagi Bank Syariah Indonesia pada saat itu, dan insiden ini terhembus oleh media massa. Pada saat itu banyak sekali media yang memberitakan terkait dengan kejadian serangan ransomware oleh Lockbit di BSI ini, dan media pun mempertanyakan bagaimana dengan nasib keuangan dan juga data keamanan nasabah dari BSI itu sendiri. Nah, rentetan dari serangan cyber berupa ransomware ini memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi BSI pada saat itu. Yang pertama, tentu saja kerusakan reputasi. Lebih dari 10 juta data nasabah itu telah dicuri, sehingga mengakibatkan, dan juga pada saat itu Lockbit menginformasikan bahwa data itu jika tidak ditebus oleh BSI, maka mereka akan menyebarkan data tersebut ke pasar gelap ya, atau dark web. Nah, ini menimbulkan kecemasan ya bagi nasabah BSI dan juga bagi masyarakat secara luas, dan tentu saja kekhawatiran ini menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan informasi atau keamanan data di BSI. Ini menjadi
merugikan sekali bagi BSI dan menyebabkan kerusakan reputasi. Kemudian yang kedua yaitu kerugian finansial. Pada saat terjadinya serangan cyber ini, BSI itu diperkirakan mengalami kerugian finansial mencapai 250 miliar, termasuk biaya pemulihan, kompensasi, dan juga penguatan keamanan. Ini sangat luar biasa ya kerugiannya dan dampak yang dihadapi oleh BSI. Nah, bagaimana sih agar bisa terhindar dari dampak kerusakan reputasi dan kerugian finansial seperti ini? Memiliki strategi ya untuk melakukan perencanaan yang matang dan optimal terkait dengan bagaimana mengelola keamanan informasi. Di sini saya memberikan 3 solusi atau tips untuk mencegah kebocoran data akibat ransomware. Agar terhindar dari kerugian-kerugian yang tadi sudah saya informasikan, yang pertama, mengimplementasikan enkripsi end-to-end ya pada data nasabah. Dengan adanya enkripsi end-to-end ini, artinya telah aware dalam menjaga semaksimal mungkin enkripsi terhadap data pribadi nasabah maupun karyawan. Metode ini biasanya dilakukan untuk apabila ada terjadi serangan cyber terkait dengan data nasabah, maka apabila si penyerang atau hacker tersebut tidak memiliki kunci deskripsi, maka mereka tidak akan bisa membuka akses terhadap data pribadi ini. Kemudian yang kedua yaitu penerapan kontrol akses yang ketat. Ya, dilakukan penerapan kontrol akses berbasis peran untuk membatasi akses hanya pada personel yang memiliki otorisasi saja. Jadi untuk hak otorisasi ini terbatas ya, hanya pada Bapak dan Ibu yang memiliki akses saja, sehingga ini mencegah adanya threat insight ya. Kemudian yang ketiga, pemantauan keamanan real time dengan menggunakan sistem deteksi intrusi atau IDS. Nah, ini juga digunakan untuk membantu untuk bisa memantau secara real time ya, dan memungkinkan bank untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sejak dini, sehingga nanti akan ada peringatan sejak dini untuk memitigasi resiko dari kebocoran data. Oke, kemudian bagaimana sih agar solusi-solusi dan strategi ini bisa berjalan dengan optimal dan efektif? Maka diperlukan tim keamanan informasi yang capable dan juga kompeten. Kompeten dalam hal apa? Yaitu yang pertama, diharapkan mengelola manajemen risiko keamanan informasinya. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman ya yang mendalam terkait dengan enkripsi dan juga multifactor authentication. Dan juga yang ketiga, kemampuan terkait dengan deteksi dan respon terhadap ancaman cyber. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan dan kompetensi tersebut, diharapkan Bapak dan Ibu itu siap menghadapi tantangan ancaman cyber yang semakin berkembang. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin memiliki kompetensi tersebut dan juga dinyatakan sebagai Certified Information Security Manager, maka Bapak dan Ibu bisa mengikuti eksekutif kelas kami dengan materi pengelolaan keamanan informasi, dan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan materi dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan bagaimana mengelola keamanan informasi. Eksekutif kelas ini berlangsung di tanggal 3-5 Desember 2024. Jadi tunggu apa lagi? Segera saja mendaftar untuk eksekutif kelas pengelolaan keamanan informasi. Nah, Bapak dan Ibu, dengan adanya saya mengingatkan kembali ya terkait dengan serangan cyber ransomware luar biasa yang terjadi di BSI 1 tahun lalu. Ini membuat kita semua menjadi lebih aware bahwa benteng digital atau keamanan penting sekali untuk kita jaga. Saya Auliana Vera Indah, terima kasih.